Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Wid dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lintang Satria Spadani, NIM 20B1012. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai base plate dan sambungan lewatan untuk memenuhi tugas baja pada kali ini. Pertama kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya adalah contoh 13.6 yang berbunyi suatu struktur base plate dengan ukuran dan beban seperti ditunjukkan pada dalam gambar di bawah. Profil, plat baja, dan angkur baja semuanya menggunakan material BJ37 dengan FY 240 MPa dan FU 370 MPa. Diminta untuk merencanakan tebal base plate dan ukuran angkur. Ini bisa dilihat ya. Ini WF 300 kali 10 15. Ini dengan tangnya 600 dan 500 dengan ini yang 400 dan 350. Ini untuk tambah atasnya seperti ini PU nya 450 kN, ini MU nya 160 kN meter, dan ini VU nya 130 kN. Untuk yang pertama kita harus menentukan besaran M dan X dengan cara M sama dengan N min 0,95D per 2, yaitu N diperluas dari 600, yang ini bawah ini dikurangi 0,9 kalikan 300 dibagi 2, itu bisa didapatkan hasil 157,5 mm, dan X ini adalah rumusnya adalah F min D per 2 plus TF per 2, yang kita masukkan angkanya yaitu 400 dikurangi 300 min 2, 300 per 2 plus 15 per 2, yaitu 57,5 mm. Lalu kita menghitung eksentrisitas, yaitu E sama dengan MU per PU, yaitu dimasukkan angkanya 160 kalikan 1000 per 450, didapatkan hasil 355,56 mm. Lalu kita menghitung N per 6, yaitu 600 bagi 6, itu didapatkan hasil 100 mm, yang dimana hasil ini itu merupakan kurang dari E, yaitu 355,6, didapatkan dari atasnya ini. Lalu kita akan menghitung tegangan tumbuh pada beton yang dirumuskan adalah G C 0,85 kalikan F aksen C kalikan B akar A2 per A1. Nah, ini kita asumsikan ya, A2 per A1 itu adalah 2 karena kita tidak tahu hasilnya. G kita masukkan angkanya, GC ini 0,6 dikalikan 0,85, FC nya tadi 40 dikalikan 80 dikalikan A per 2 tadi, yaitu 2. Dapatnya hasilnya segini, 20.400 Newton per mm. Lalu kita masuk ke F ditambah N per 2 sama dengan 400 bagi 2 tambah 600 bagi 2, itu 500. Lalu ada rumus F plus E sama dengan 400 per 2 tambah 320 sama dengan 520 mm. Lalu Y sama dengan F plus N per 2 plus minus akar min F plus N per 2 kuadrat min 2PU dikalikan F plus E per Q, sama dengan 25,14 mm. Lalu kita periksa akar A2 per A1 nya, karena tadi kita asumsi kalau 2 ya, yaitu 500 kalikan 600 dibagi 500 kalikan 25,14, yang adalah 4,88. Maka rumus tadi itu diambil sama dengan 2. Lalu TU sama dengan GY kurangi PU itu sama dengan 2400 dikalikan 25,14 kurangi 500.000, didapatkan 62895,17 Newton. Lalu kita masuk ke pemeriksaan angkur terhadap gaya geser dan tarik. Itu digunakan 4 buah angkur berdiameter 19 mm, yaitu FUB sama dengan FU per N sama dengan 300 kali 1000 dikalikan 4, yaitu 32.500 Newton. Lalu kita masuk ke rumus GVFV kalikan A kali B, AB, dimana
Haji adalah 0,75 dikalikan 166 dikalikan dengan luas lingkaran, dapatkan hasil 35281,4 Newton, yang dimana hasil ini lebih besar daripada 32.000, yaitu lebih besar daripada FUB. Lalu FT sama dengan 470 min 1,9 FV, 4 kurang sama dengan 407 kurangi 1,9, ini adalah 32.500 dibagi dengan luas lingkaran, dapatkan 189,1 MPa atau kurang dari 310 MPa, yang itu dari nganu betonnya. Lalu TUB itu sama dengan TU per N1, kita masukkan tadi angka yang di sini 62895 per 2, itu dia dapatnya hasil 31447,58 Newton, dan kita masukkan ke rumus yang ini tadi. Jadi didapatkan 0,75 dikalikan 189,1 dikalikan luas lingkaran itu sama dengan 4191,191 Newton, yang lebih besar dari TOB, lebih besar dari 31,447. Lalu maaf agak blur, ini adalah perhitungan tebal base plate. Jadi Y sama dengan 25,14 itu kurang dari M. Y itu tadi didapatkan dari tadi, M itu didapatkan dari awal tadi. Nah, TP perlu I sama dengan 2,4,11 akar TX per BF itu sama dengan 2,11 dikalikan akar 49,615,4 dikalikan 57,5 per 500 kali 200, yaitu 11,583 mm. Lalu TP itu perlu 2, itu rumusnya sama seperti tadi ya, sedikit sama tapi ini berbeda. Jadi 2,11 dikalikan akar PU dikalikan M min Y per 2 dikalikan B FV. Lalu kita masukkan angka-angkanya, lalu didapatkan segini ya, 49,19. Lalu kita ambilkan tebal plat 50 karena ini pembulatan ke atas ya, sehingga ukuran base plate itu adalah 500 kali 600 kali 50 mm. Lalu untuk soal kedua itu adalah contoh 13.7, yaitu yang berbunyi desainlah suatu sambungan lewatan untuk profil baja WF 400-200-813 dari baja mutu BJ37. Sambungan direncanakan sebagai tipe sambungan squat profil. Alat sambung yang digunakan adalah baut A325 tanpa ulir dalam bidang geser. Lalu diasumsikan 90% momen lentur yang bekerja dipikul oleh plat sambung atat dan sisa 10% dipikul oleh plat sambung badan. Sedangkan gaya geser sepenuhnya dipikul oleh plat sambung badan. Lalu kita simak tabelnya berikut ini. Diketahui data profilnya itu WF 400-200-813. Jadi D-nya adalah 400, BF-nya adalah 200, TW adalah 8, TF adalah 13, lalu RO sama dengan RO adalah 16. Ini ya. Terus H efektif itu D min 2T R per EO tadi 400 dikurangi 2 kali ini, lalu didapatkan 342 mm ya. Lalu untuk A-nya kita pakai 84,10 cm persegi dan ZX adalah 1286 cm kubik. Nah, karena sambungan ini dirancangkan sebagai sambungan squat profil, maka kuat lentur dan kuat geser rencana dari prosedur harus diberikan bagian berikut. Amalan adalah BMN itu adalah 0,9 kali Z kali FV, yaitu 0,9 dikalikan 128,6103 dikalikan dengan 240 dapatkan segini. Lalu ada VC VN ini 0,9 kalikan 0,6 kalikan F kali A, atau kita per dalam dengan rumus seperti ini, dan didapatkan hasil seperti ini, yaitu 354.585,6 Newton.
Lalu kita akan lanjut ke plat pada sambungan flange, yaitu momen lentur yang dipikul oleh plat sambungan itu adalah 90% dari rumus tadi, ya. Jadi 90% dari ini. Jadi 90% dari ini adalah 49,998,005. Lalu kita lanjut ke FF. Rumus FF adalah M per D plus TPF itu sama dengan 90% tadi, itu dibagikan dengan D plus TPF yang didapatkan hasil segini ya. Lalu kita lanjut dengan perhitungan geser dan tumpu, yaitu PR N sama dengan P 0,5 FNB M AB 0,75 dikalikan 0,5 dikalikan 825 dikalikan 1 dikalikan luas lingkaran, yang didapatkan hasil 62172 Newton. Dan tumpu ini bedanya, ini sama ya, hasilnya bedanya cuma penjabarannya, yaitu B 0 G 2,4 kali dB kali TP kali FU itu sama dengan 0,75 kalikan 2,4 dikalikan 16 kali 10 kali 370, yang didapatkan hasil segini, sehingga tandaan baru adalah 62176 pada plat sambung flange. Jadi yang 595 ini dibagi dengan plat baut tulangan gesernya, jadi 9,57 buah, yang nanti akan dibulatkan menjadi 10 buah. Lalu dipasang 10 buah baut dengan 2 baris per 5 buah setiap sisi sambung flange. Nah, asumsikan plat sambung flange adalah sekitar flange baluk, yaitu 200 mm, dan lebar rata plat sambung 200 min 2 kali 16 plus 2, itu 164. Ini yang efektif ya. Lalu kita periksa kondisi lelehnya. Jadi T-min itu lebih besar sama dengan TU per 0,9 Wm FV. Jadi ini dimasukkan per 0,9164 kalikan 240, didapatkan hasil 16,8 mm. Nah, pada kondisi fraktur itu kita hitung sama juga, rumusnya hampir sama ya. Jadi TU per 0,75 WN kalikan U kali FU. Jadi 59523,428 itu dibagi dengan 0,75 kali 164 kalikan 1 kali 30, yang didapatkan hasil 13,08 mm. Lalu ada plat sambung badan. Gaya geser yang dipikul plat sambung badan ini adalah 354586, ini yang saya tadi. Lalu momen lentur yang dipakai itu adalah 27776. Lalu kita mengasumsikan baut pada plat badan, sehingga terdiri dari 6 buah baut yang diatur dalam 3 baris. Jarak antar baut antar vertikal adalah 50 meter, maka eksentrisitas ekuivalen adalah N sama dengan EO tambahkan MO dikurangi FFD per FO F0 sama dengan 25 plus 30 ditambahkan 277.600. Tambah ini ya, dihasilkan adalah 78,34 mm. Kita tadi sudah menghitung ya. Jadi RO nya adalah 27,08 mm, R nya adalah 16,59 ton, dan X nya adalah 7834, dan V0 nya adalah 35,46 ton. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke plat sambung badan. Jadi gaya besar yang dipikul adalah 354,586 Newton. Lalu momen yang harus dipikul adalah 10% dari 2776. Kita pakai cara yang sama seperti yang pertama tadi ya. Jadi kita memerlukan 6 buah baut dengan eksentrisitas ekuivalen itu adalah EX sama E bintang sama dengan EO plus MO. Ini tadi saya sudah baca seperti ini. Lalu kita buat tabelnya. Jadi X1 ini sekian, Y
I sekian, DI sekian, delta I sekian, R1 sekian, dan RI X per DI sekian, atau RI DI sekian. RNI sama dengan 0,5 kali FUB dikalikan AB kali M sama dengan 0,5825 kalikan 201 kalikan 2 165,825 sama dengan 16,59 ton. Nah, itu diperoleh hasil untuk rumus yang pertama adalah 45,15 ton dan yang kedua adalah 45,15 ton juga. Lalu didapatkan 45 ini lebih besar dari V0. Jadi V0-nya adalah 35,46 ton, yang berarti ukuran ini sudah mencukupi gitu lah. Lalu untuk tinggi plat sambungan badan itu 2 kali 50 ditambah 2 kali 30 sama dengan 160 mm, dan lebar plat sambung badan 2 dikalikan 30 tambah 50 tambah 30 tambah 5 atau 230 mm. Dan momen lentur pada penampang kritis yaitu pada garis baut adalah PC Vn kalikan E bintang kurangi 50 per 2, didapatkan hasil segini. Lalu kita hitung Z perlunya ya. Z perlunya didapat dari MU per IVY, jadi ini 18 sekian tadi dibagi dengan PU itu tadi ketetapan dan FY 240. Lalu Z itu kita hitung 2 dikalikan 1/4 kalikan T kali 160 kuadrat, itu lebih besar dari ini, dan T itu lebih besar sama dengan 6,84 mm, dan dipasang 2 plat sambung badan dengan ketebalan masing-masing itu 12 mm terhadap geser. Lalu geser lelehnya itu adalah kita masukkan rumus dan didapatkan 497,64 Newton, dan geser frakturnya dapatkan sekian. Jadi 242,576 Newton itu lebih besar daripada 354 tadi. Jadi perhitungan ini merupakan memenuhi. Nah, sehingga untuk plat sambung badan itu digunakan dua buah plat berukuran 160 x 230 x 12 serta menggunakan alat sambung 6 buah baut A325 dengan diameter 16 mm di setiap sisinya. Ini gambarnya. Ini akan 16 baut berukuran 16, maksudnya 8 itu di setiap sisinya gitu ya, seperti itu. Jadi sekian presentasi dari saya, Lintang Satria Swadani, NIM 20B10012. Apabila ada salah kata dan salah perilaku, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.